Cara pandang kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik yaitu suatu kondisi saat batin kita berada di dalam keadaan yang tenang dan juga tentram, sehingga sangat memungkinkan seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari serta menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Jika seseorang tersebut memiliki mental yang sehat, maka dirinya dapat menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya dengan maksimal dalam menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupannya. Selain itu juga dapat menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Dalam cara pandang baru mengenai kesehatan mental antara sehat dan super sehat, di mana orang yang sehat atau normal merupakan orang yang tidak memiliki ataupun sedikit mengalami gejala yang masih bisa dianggap batas wajar yang ditunjukkan oleh mereka yang abnormal. Menurut psikoanalisis Carl Gustav Jung, manusia yang sehat diistilahkan dengan individualis. Manusia yang matang dikarenakan sudah melalui jalan-jalan yang berliku, panjang, dan juga penuh dengan kesukaran untuk menyadari jika dirinya lah yang sejati. Manusia adalah yang mampu membawa ketidaksadaran ke dalam kesadaran, mampu untuk menyadari keberadaan dialektikanya dalam kepribadiannya antara persona, animalsnya, atau archetype-nya antara ego dengan shadow-nya, dan menginterpretasikan semua ke dalam dirinya yang sebenarnya. Menurut psikoanalisa Sigmund Freud, beranggapan bahwa manusia yang sehat merupakan manusia yang berhasil untuk mengakomodasikan dorongan ketidaksadarannya yang bekerja dengan prinsip kenikmatan ke dalam realita yang bisa diterima secara normal. Orang-orang yang benar-benar sehat adalah orang yang mampu untuk memuaskan kebutuhan akan kenikmatan tanpa harus bertolak belakang dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dia juga beranggapan dan juga menekan pentingnya kejadian masa lalu dari individu itu sendiri dalam menentukan perilakunya di kemudian hari atau determinisme. Hidup saat ini. Orang yang sehat akan memfokuskan energi atau perhatian mereka pada kehidupan saat ini. Mereka sudah tidak dipusingkan dengan masa lalu. Mereka juga mampu membebaskan diri mereka dari pengalaman masa lalu, terutama pengalaman traumatis dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka juga tidak dikhawatirkan oleh masa depannya, karena masa depannya belum terjadi dan tidak pasti sifatnya. Energinya sangat dikerahkan untuk menjalankan aktivitas di sekarang ini. Menurut teori Gestalt, individu yang sehat sebagai individu yang hidup di sini dan sekarang ini. Sebaliknya, individu yang mengalami gangguan, mereka masih hidup di masa lalu, sehingga tindakan dan perilakunya banyak ditentukan oleh masa lalu yang belum selesai. Persepsi objektif. Persepsi dapat didefinisikan sebagaimana individu memaknai kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Persepsi dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu situasi atau kejadian yang menjadi bahan persepsi dan pengalaman individu di masa lalu yang menjadikan situasi atau kejadian tersebut bermakna. Persepsi individu tidak pernah sama dengan realita objektif yang sesungguhnya. Persepsi selalu berjarak dengan realita objektif dan tidak pernah menjadi objektif. Yang bisa dilakukan oleh individu adalah mengusahakan persepsinya sedekat mungkin dengan realita objektif yang ada. Allport mengemukakan istilah self-objectification bagi individu yang dewasa dan matang dalam menyikapi realita kehidupan, di mana dalam istilah ini artinya seseorang harus mampu menempatkan dirinya dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. Tanggung jawab terhadap orang lain. Individu yang sehat adalah individu yang berhasil mengembangkan cintanya, bukan lagi diarahkan ke dalam diri sendiri, tetapi bisa diperluas pada orang-orang lain.
Individu yang sehat pada dasarnya harus melihat pertumbuhan dan perkembangan orang lain menjadi sama pentingnya dengan pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Menurut Maslow, menempatkan tanggung jawab pada orang lain secara jelas harus melalui hierarki kebutuhan, terutama kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kesempatan hidup, tantangan dan peluang. Individu yang mampu melihat kehidupan serta kesempatannya yang diberikan oleh kehidupan sebagai suatu tantangan daripada suatu ancaman, di mana hal ini akan berdampak untuk melihat kehidupan ini secara positif, dinamis, penuh warna, dan gembira. Sebaliknya, individu yang melihat kehidupan dan kesempatan yang ada lebih sebagai ancaman terhadap eksistensinya, akan mengalami lebih banyak tekanan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakmampuan untuk bergembira dalam hidup. Alport, Rogers, Maslow, dan Frank menunjukkan kebutuhan individu untuk selalu berada pada taraf ketegangan yang optimal, supaya bisa merasa bersemangat, gembira, dan melihat dinamika kehidupan ini.